Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Ketua Pondok Pesantren Al-Azhar Desa Biro, Kiai Haji Ahmad Santoso Mutawalli Abdullah Sampean, yang terhormat Profesor Dr. Abdul Aziz Sufmi AMG, menghormati Profesor Muhammad Dr. Muhammad MBD, yang menghormati Muji Utama, Ibu Sekretari Pengadilan SMD, dan juga Sekretariat Sekretaris Sipil Ibu Masyarakat Saudara pada kesempatan kali ini tentang materi yang berjudul Inovasi Pendekatan Eksperimen Learning pada Pembelajaran Diskusi kelas-kelas SMA 1. Pada latar belakang pembelajaran diskusi terutama di tingkat SMA ini sering dianggap kurang menarik dan juga menghambat ekspresi kreatif siswa. Karena apa? Karena pembelajaran bahasa Indonesia ini sering dianggap monoton dan juga hanya dalam lingkup membaca. Tantangannya meliputi rendahnya keterlibatan siswa dan kualitas karya yang belum maksimal. Siswa merasa kurang terlibat di dalam pembelajaran bahasa Indonesia karena hanya itu saja begitu menurut siswa. Lalu datanglah pendekatan experiential learning yang dianggap berpotensi untuk membuka motivasi, minat serta pemahaman mendalam melalui pengalaman langsung. Jadi experiential learning ini adalah suatu pendekatan yang mana berbasis pengalaman langsung keluar sekolah. Lalu yang selanjutnya ada pemisahan dan tujuan penelitian. Rumusan masalah pada penelitian kali ini yakni bagaimana respon dan interpretasi siswa terhadap pengalaman belajar experiential learning. Lalu bagaimana pendekatan experiential learning dalam menjaga kemampuan berdiskusi siswa. Lalu tujuan penelitian untuk memahami siklus experiential learning dan diskusi siswa. Lalu kedua untuk mengembangkan dan menganalisis pendekatan experiential learning pada materi menulis puisi. Lalu yang selanjutnya jenis metode. Pada jenis metode ini kami menggunakan qualitative dan deskriptif dengan sampel 12 siswa dari kelas 11 SMA 1. Lalu teknik pengumpulan data ada observasi partisipatif, wawancara siswa dan guru, lalu analisis dokumen, kerja musik siswa dan catatan laporan. Selanjutnya pada pendekatan eksperimental ini ada 4 tahap. Yang pertama pengalaman konkret. Pada pengalaman konkret ini siswa terlibat langsung dalam aktivitas pemicu imajinasi. Pada penerapan di SMA 1 ini siswa melakukan pengalaman langsung ke timur sekolah yang berjarak sekitar 500 meter, yaitu ke hamparan sawah untuk melihat bagaimana alam menyekitar. Lalu yang kedua ada observasi reflektif. Pada tahap ini siswa merenungkan pengalaman dan guru memfasilitasi diskusi reflektif dengan pertanyaan formatif. Jadi pada tahap ini guru memfasilitasi dengan pertanyaan apa yang kalian rasakan pada saat berada di luar sekolah dan bagaimana perasaan kalian saat berada di luar sekolah. Lalu tahap yang ketiga yakni konseptualisasi abstrak, yang dimana siswa mulai menyusun konsep puisi berdasarkan refleksi. Jadi pada tahap ini guru membimbing penulisan najas, irama, dan diksi. Di sini siswa sudah dibimbing untuk bagaimana sih penulisan puisi itu berdasarkan irama, najas, dan juga pilihan diksi yang tepat, pilihan kata. Dan yang terakhir ada eksperimen aktif, di mana siswa mulai menulis dan menggunakan puisi mereka. Setelah siswa menulis dan menggunakan puisi mereka, akan ada umpan balik yang mana umpan balik tersebut akan diberikan kepada guru dan diadakan diskusi bagaimana yang harus dibuat ulang. Lalu yang selanjutnya ada hasil penelitian. Eksperimen ini menciptakan lingkungan belajar yang aktif dan bermakna serta meningkatkan keterlibatan emosional dan kognitif siswa. Lalu pengalaman langsung ini
menjadi sumber inspirasi kalian, dan pendekatan eksperimen kalian ini berpotensi untuk meningkatkan pemahaman, apresiasi, dan kemampuan ekspresi kreatif siswa melalui sebuah tulisan. Lalu di sini ada data sebagai data tambahan, kami ada contoh puisi dari siswa kelas 11 SMA Sangko. Bisa kita lihat bersama yang puisi pertama dengan judul Usaha yang Tiada Hina. Pemilihan kata pada puisi yang pertama masih dikatakan sederhana. Dia adalah luar biasa. Dia ingin seminta beda. Dia tak hati-hatinya. Dia tak henti-hentinya berusaha dan hasilnya dapat memuaskan. Pada hasil puisi yang dilakukan sebelum melakukan eksperimen ini, kata yang digunakan masih biasa dan juga pilihan katanya itu masih sederhana. Lalu yang kedua ada hasil setelah melakukan eksperimen dengan judul puisi Kisah Orang Tua. Di sini kulitku kasar, berliku bergerak, setiap gerakan kisah perjalanan. Tetap usia mikir di sana, tengah mana juga hujan. Jadi bisa dilihat antara perbedaan sebelum dan sesudah. Pada yang kedua, pada yang sesudah ini, pilihan diksi yang digunakan oleh siswa mulai berubah dan banyak menggunakan kata-kata yang bagus daripada yang sebelum menggunakan pendekatan experimental learning. Lalu pada kesimpulan, inovasi experimental learning ini mampu meningkatkan kemampuan menulis puisi siswa kelas 11 SMA Sangko. Data kualitatif menunjukkan peningkatan motivasi, keterlibatan, serta pemahaman siswa terhadap proses kreatif. Experimental learning ini menawarkan alternatif pedagogis yang efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam menulis puisi. Penelitian ini mendukung nilai pembelajaran dan basis pengalaman dalam mengembangkan keterampilan literasi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak. Ya, terima kasih Mbak. Kita setiap selanjutnya dalam koneksi untuk Bapak silakan. Mbak, sama publikasi di mana? Publikasi di jurnal mana? Di jurnal ini. Nah, berapa sampai sekian? Pembayaran Ini mana semua? Sama sampai sendiri. Tapi aku begitu ya. Aku pertama PWA. Selanjutnya kita 5 ya. Kita 4. Oke, baik. Mbak, yang sama maksud SMA Sangko itu sekolah apa itu? Sudah berbagai kali. Sama apa? Tahu ya? Kalau orang Jakarta, kira-kira tahu ya? Tahu. Kenapa disingkat begini? Untuk mempermudah pembacakan, jadi disingkat. Boleh nggak? Nomenklaturnya pendirian sekolah itu namanya siapa? Izin pendirian sekolahnya itu namanya sekolah atau bukan? Nah, jangan salah ini, ya, harus memberikan nama lengkap. Kalau di tidak digital jurnal, tulis ya. Tapi kan itu terbit, tidak apa-apa. Publikasi tunjukkan ke saya. Karena itu tunjukkan nama lengkapnya. Saya atur berjalan itu ada berapa kira-kira di Indonesia? Kalau untuk di bawah nama itu sendiri ada yang Sangko. Bukan. Nama sektor ambil berjalan itu ada berapa nama di Indonesia? Banyak ya. Nah, tambahkan lagi. Ada di mana yang sana kita maksud menelitinya ini? Ada di desa. Nah, di sana dulu minimal kecamatan atau kabupaten. Ya, tuh. Kemudian, fokus pada metodologi.
Sampai metodenya menggunakan apa? Nah, kualitatif itu ada berapa sebenarnya? Oke. Berapa bahasa itu belajar? Poinnya masih nomor 1 tahu yang jelas. Jangan sampai publish punya sendiri itu bagus itu publish. Ya. Oke. Di abstrak sangat itu menjelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk memahami siklus eksperimental learning. Karena gimana cara begininya nih awalnya? Ada 4 siklus dalam eksperimen. Jadi yang pertama siswa melakukan pembelajaran kedua kelas. Seperti yang tadi Kak saya katakan, untuk penerapan lesson learning pertama ada pengalaman kerja. Jadi siswa melakukan pengalaman masuk ke kegiatan sekolah yakni mahasiswa yang berjarak sekitar 500 meter dari sekolah. Lalu di situ siswa mulai merangkai atau mengamati alam sekitar dengan kemampuannya masing-masing. Lalu yang kedua ada observasi reflektif. Jadi di mana siswa menemukan pengalaman dan guru memfasilitasi diskusi reflektif dengan pertanyaan nanti. Jadi pada hari ini guru itu bertanya bagaimana perasaan dasar berada di tempat tersebut dan apa yang anda temukan. Yang menarik untuk dibuat sebuah puisi pada saat berada di luar puisi. Lalu selanjutnya ada konsekuensi ekstra di mana siswa mulai menyusun konsekuensi mereka berdasarkan refleksi guru. Jadi guru mulai membimbing dengan penulisan nada, irama dan pilihan kata. Oke, sama ini di mana ya? Maksudnya di level apa? Kelasnya? Kelas 11. 11-nya spesifik ada berapa kelas? Ada 12. Kelas A, kelas B. Emang gitu ya, Mas? Sampai tadi menyebutkan kan menggunakan sampel. Sampel di kualitatif ada. Kalau kualitatif itu kan mau mengenerate, tapi mau memfokuskan penelitian. Kalau kuantitatif itu kan mengenerate ya, makanya pakai sampel. Bisa menyebutkan pakai sampel. Ya, evaluasinya. Terus sama gimana penelitiannya sih? Penelitiannya sama seperti lapangan, terus saya ikut ke dengan bagaimana siswa berinteraksi dan mengamati alam sekitar. Mas 2 itu. Terus Setelah itu dibimbing dan guru bisa diperhatikan bagaimana kalian merasakan alam sekitar dan untuk menumbuhkan ide dan kreativitas siswa. Setelah itu untuk nomor 2 dilakukan observasi reflektif. Jadi guru memfasilitasi diskusi dengan bertanya bagaimana pasangannya berada di alam sekitar. oke, di observe ya. Terus ya. Selanjutnya ada konsekuensi ekstra di mana siswa mulai menyusun konsekuensi berdasarkan refleksi. Jadi pada tahap kedua yang telah dilakukan oleh siswa itu berdasarkan refleksi yang telah siswa terima dan juga pada tahap ini guru membimbing tentang penulisan puisi siswa seperti penggunaan najas, irama dan pilihan kata. Oke, sekarang di sini ada sumber data dalam penelitiannya dalam berbagai artikel dan referensi yang ada di jaringan sosial apa yang dimaksudkan? Sama tulis di sini. Ketemu? Metode poin 2. Ketemu? Kemudian apa itu maksudnya? Ya apa maksudnya? Apa maksudnya? Oke, sekarang dengan proses pembelajaran dan hasil wawancara ya. Wawancara siapa sebenarnya?
Siswanya? Semua yang mau cari. Enggak orang lagi deh. Ini ada beberapa pendekatan Mbak dalam pembelajaran Indonesia. Kamu kok memilih yang eksperimental ini? Kalau saya memilih pendekatan eksperimen ini karena dianggap mampu untuk menumbuhkan motivasi dan semangat siswa dalam belajar. Karena sebelumnya pembelajaran bahasa Indonesia ini dianggap monoton di setelah saya tanya ke beberapa siswa, enak bahasa Indonesia membaca aja gitu. Situ dan jawabannya seperti itu. Jadinya diperlukan suatu pendekatan yang mana untuk menumbuhkan semangat siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Wawancara berapa mahasiswa yang berapa siswa yang ngomong seperti itu monoton bukan Ada beberapa sekitar 60. sekitar sekitar ngomongnya maksudnya kan sudah kamu lakukan penelitian kan ya misalkan sudah pasti berapa disebutkan jawabnya spesifik baik ini karena saya lihat sedikit sekali itu ini kayak pasnya itu datang kemudian ini kan pendekatan eksperimental ini kan ada tahapan-tahapannya seperti itu. Pengukurannya apa Mbak? Di tahapan yang pertama ada di pengukurannya apa yang dikatakan berhasil menggunakan pendekatan eksperimental ini di tahapan yang pertama itu apa? Hasil dari tahapan Iya. Jadi pada tahapan pertama ini pengalaman kita siswa diajar betul-betul dan memahami untuk bagaimana alam sekitar itu maksudnya untuk lebih fresh gitu, tidak hanya di dalam kelas. Jadinya diajak keluar karena sesuatu yang baru itu terlihat menarik bagi siswa karena sebelumnya kan selalu di kelas dengan metode yang lama dan dianggap tidak menarik bagi siswa. Jadi untuk peningkatan eksperimen ini kan pembelajaran luar kelas untuk merefleksi pemikiran siswa dan ide agar lebih terrealistis. Hasilnya siswanya tadi kan melakukan pengalaman konkret ini maksud saya itu hasil dari pengalaman konkret siswa itu apa ada ini ya ada instrumen-instrumennya ada pengukuran untuk pengalaman konkret ini yang dinilai itu apanya apa saja itu juga ada di sini ya. Saya melihat ini deskriptif semua gitu nggak ada ini harusnya ada ditampil gitu mbak kemudian hasilnya seperti apa gitu mbak makanya kalau memang itu yang dinilai itu apa saja gitu mbak itu kan harus harusnya jelas gitu ya dan ini kan kual ya tapi ya maksud saya kual itu kan harus jelas juga gitu mbak ya ini kan PR-nya cerita gitu saya lihatnya masih bias itu. Kemudian yang observasi reflektif, nah, ini kan juga harus apa mbak? Apa saja sih indikator? Iya itu jadi kayak ada pertanyaan yang belum kayak ada murid. Nah itu dia hasilnya seperti apa itu harus jelas juga mbak. Iya cuma iya cuma semua sampai apa? Eksperimen aktif itu dia kan kemudian untuk citasinya mbak ada berapa sosial minimal 5 lah ya 5 pastinya misalnya kayaknya Bu Mafiro kemudian Bu Pati itu ya kemudian apa mbak ada cuma 2 ini kurang 3 kurang mbak nanti dikasih mbak ya punyanya dosen DPID dimasukkan
visitasi itu wajib itu Mbak. Ya kalau ibu ya Mas. Ada ada Iya kurang sih. belum punya ada juga. Baik. Mbak cerita kita di sini kan Mbak kita tidak ada penelitian mereka maksudnya penelitiannya menggunakan kualitatif tetapi saya tidak menemukan proses analisis datanya bahkan pada hasil di pembahasan itu lebih terkesan adanya mendeskripsikan proses atau tahapan dari eksperimental pendekatan eksperimental ini kan pendekatan. Nah, ini hasil yang didapatkan apa gitu kan? Kan Anda dapatnya kan berdasarkan bahwasannya saya mengambil pendekatan ini karena proses pembelajaran bahasa Indonesia di SMA ya sampai itu cukup membosankan gitu kan? Karena pendekatan tidak kreatif gitu kan? Pendekatan yang keluar itu tidak kreatif. Tapi yang Anda tawarkan di sini dan hasil yang Anda tentukan, saya tidak menemukan hasilnya. Anda mendiskusikan atau berbeda saja. Jadi proses analisis datanya seperti apa ya? Teknik analisis data yang dilakukan di penelitian hasilnya Menggunakan observasi dan seperti wawancara. Anda menggunakan penelitian Kualitas. teknik analisis data di kualitas proses Ada wawancara, observasi dan dokumentasi. itu teknik analisis data atau pengambilan data? Kemudian Analisis datanya oke, hasil akhirnya apa sih? Hasil akhir dari penelitian Anda sini ada dua hasil siswa dari sebelum dan sesudah. iya, apa hasilnya? Kalau yang sebelum itu